Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lingga dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di situs Bilik 44, salah satu situs peninggalan sejarah Kesultanan Riau Lingga. Situs ini merupakan situs yang dibangun oleh Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang memerintah kira-kira pada tahun 1832 sampai 1857. Situs ini merupakan situs dari bangunan yang sesungguhnya belum jadi, belum selesai, hanya berupa pondasi-pondasi saja. Untuk apa bangunan ini dibuat? Nah, ini suatu yang menjadi tanda tanya besar sebenarnya. Catatan sejarah resminya dari zaman Kesultanan sebenarnya tidak ada. Kita tidak tahu sebenarnya ini apa, untuk apa bangunan seluas ini dibuat dengan jumlah bilik 44. Ada asumsi mengatakan bahwa bangunan ini dibuat Sultan untuk kepentingan mengumpulkan para pekerja dan para pegawai istana. Kemudian asumsi berikutnya, bangunan ini dibuat katanya untuk bangunan para selir raja. Dan ini hanya asumsi loh, ini hanya asumsi, hanya pendapat umum masyarakat, atau boleh dikatakan ini sebuah cerita dari mulut ke mulut. Kalau memang boleh saya berasumsi, saya mempunyai pemikiran lain, saya mempunyai pendapat lain. Untuk apa bangunan ini dibuat? Kalau kita melihat pada catatan sejarah, kalau kita melihat pada catatan yang ada, bahwa pada zaman Kesultanan, Lingga ini sudah sangat maju. Pada saat itu, sudah banyak saudagar-saudagar dari luar yang datang kemari. Dari India, dari Cina, dari Arab, yang datang ke Lingga. Di samping itu, bahwa pada saat itu, hubungan antara Lingga dan Malaysia, Singapura sebagai suatu rumpun kesultanan, rumpun Melayu, sering Lingga menjadi pusat kunjungan, sering dikunjungi oleh kerabat-kerabat sultan dari Malaysia dan Singapura. Nah, atas dasar itulah saya berasumsi bangunan ini dibuat adalah merupakan representasi dari visionernya seorang sultan. Nah, jadi bangunan ini dibuat, asumsi pribadi, bahwa ini adalah merupakan suatu mes, suatu penginapan, atau ini boleh dibilang sebagai sebuah hotel. Itu rencana sultan. Nah, jadi kalaulah pada saat itu sultan sudah berpikiran jauh, sudah berencana membuat suatu bangunan yang bisa menjadi tempat penginapan para tamu, artinya bahwa memang Lingga merupakan suatu tempat kunjungan para tamu dari luar. Kalau kita lihat lokasi di mana situs Bilik 44 ini berada, bahwa situs Bilik 44 berada di bawah kaki Gunung Daik. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa di sekeliling daerah ini terdapat sungai-sungai dan lubuk-lubuk yang airnya jernih dan mengalir langsung dari gunung dengan dasar berupa bebatuan. Nah, jadi bisa saja pada saat itu Lingga merupakan pusat bulan madu. Kalau kita kaji lebih dalam, bahwa kuat kemungkinan memang Lingga pada saat itu menjadi tempat bulan madu para bangsawan. Sesuai dengan namanya, Lingga, dengan Gunung Daik yang bercabang 3, melambangkan suatu bentuk, maaf, harus saya sebutkan, alat kesuburan pria.
dengan puncak yang menjulang, didukung oleh suasana alam yang dingin, yang masih terjaga keasriannya, ditambah dengan sungai-sungai mengalir jernih dengan bebatuannya, membuat suasana bulan madu akan lebih menarik, lebih indah, lebih terasa. Dan satu hal lagi yang kalau kita kaitkan, kata lingga itu sendiri, coba kita buka kamus bahasa Sanskerta. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang harus kita kaji lebih dalam. Coba kita bayangkan, Pulau Lingga yang merupakan sebuah pulau di antara gugusan pulau-pulau besar, kenapa dijadikan sebagai pusat kesultanan, pusat kerajaan? Tentunya ini mempunyai sesuatu yang istimewa, sesuatu yang unggul. Kalau seandainya kita bisa mengimplementasikan untuk kekinian, untuk masa kini, apa yang menjadi asumsi tadi menjadi suatu yang bisa diimplementasikan lebih besar lagi, lebih luas lagi, sehingga Lingga bisa menjadi tempat kunjungan para wisatawan, terutama yang ingin berbulan madu. Terima kasih para Lingga, demikian liputan kami, demikian eksplorasi kami dari Bilik 44, lokasi Istana Damnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.